Syukur alhamdulillah kita bisa mengawali subuh kita di hari Ahad pertama di tahun 2025 ini dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sama-sama sholat subuh, kita lanjutkan dengan ngaji, dengan ta'lim. Semoga ketika kita awali hari kita dengan kegiatan ibadah kepada Allah, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji kita pada kesempatan ini saya ingin mencoba membaca surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Insyaallah kalau masih ada waktu sampai 135. Di sini dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bertegeralah kamu, kata Allah, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan daripada Tuhan kamu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat langganan nih yang kalau khutbah Jumat selalu saya baca. Kenapa kok saya kalau Jumatan Pak ayatnya nggak pernah ganti, ini selalu saya baca. Pertama, untuk memudahkan menggugurkan rukun khutbah itu. Ketika ayat ini dibaca pada salah satu rukun khutbah, ya, maka sesungguhnya satu rukun khutbah sudah terlaksanakan. Sebab terkadang saya kalau materi khutbah itu ngebahasnya materinya hadis umpamanya. Nah, khawatir saya lupa ketika tidak ada dalil penunjang dari ayat Quran dari materi yang saya sampaikan, khawatir akan tertinggal rukun khutbahnya. Itu yang pertama akan saya tuh. Walaupun boleh nanti ada rukun khutbah kedua baca ayat Quran, ketika saya baca innallaha itu saya niatkan juga baca ayat Quran tuh. Tapi memang afdalul ula, yang lebih utama itu pada khutbah yang pertama membaca ayat Quran. Kedua, ayat ini bisa mencakup kepada materi apa saja. Intinya agar kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau punya dosa dan kesalahan nah gitu Pak, maka bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia tuh. Jangan sampai kita ketika melakukan kesalahan, taubatnya entar kalau udah tua-tuaan dikit.
Kan banyak Pak kadang-kadang begitu, kalau masih muda, masih begini baik, nanti kalau tua-tuaan dikit baru taubat. Iya kalau umurnya sampai tua gitu Pak. Nah para jemaah ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera menuju ampunan Allah. Dosa kita besar, dosa kita banyak, tapi ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar lagi. Kalau bahasa yang lagi ngetrennya begini bahasanya, ya. Dosa kita seluas sebesar kapal umpamanya, tapi ampunan Allah seluas lautan, nah gitu bahasanya. Diwasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Apalagi ya, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Ini cuma sekedar gambaran ya, betapa surga itu teramat sangat luas. Itu langit Pak yang kita pandang, itu bukan langit hakikatnya. Itu hanya batas terakhir pandangan kita manusia. Artinya betapa luasnya cakrawala ini. Nah, begitu. Jadi kata Allah, bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah dan bersegeralah untuk menuju surga yang luasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Nah, yang mana itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, bi amali ta'at wa tarkil ma'asi, orang yang melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, siapa kemudian mereka orang-orang yang bertakwa itu, yang disiapkan ampunan oleh Allah, yang dipersiapkan surga yang seluas langit dan bumi? Siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu? Dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Pertama, alladzina yunfikuna, orang yang menginfakkan hartanya itu. Orang yang menginfakkan hartanya, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, fi ta'atillah, orang yang mengeluarkan hartanya fi ta'atillah, di jalan Allah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk taat kepada Allah, mengeluarkan hartanya dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Sebab begini Pak, tidak semua orang, nah gitu, tidak semua orang itu mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, tapi untuk taat kepada Allah. Enggak semuanya itu. Ada juga orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya fi maksiatillah, justru untuk maksiat kepada Allah gitu. Contoh, ayo sini kumpul di rumah, udah siapkan jamuan, coba jamuannya umpamanya ya, ada minuman kerasnya dan lain sebagainya, siapkan hiburan yang penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu mengeluarkan harta juga, menginfakkan harta juga itu. Cuma menginfakkan harta semacam itu bukan fi taatillah, tapi fi ma'siyatillah,
dia keluarkan hartanya mengajak orang atau mendanai sesuatu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud orang yang menginfakkan hartanya, yang termasuk ciri orang yang bertakwa ialah orang yang menginfakkan hartanya fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masjid yang belum rampung 100%, ya. Orang yang menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid, pembangunan masjid, baik pembangunan fisik, ya, maupun pembangunan spiritualnya gitu. Orang yang mengeluarkan itu maka itu termasuk yunfikuna fi taatillah. Alladzina yunfikuna fi taatillah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisarra'i wa dharra ay al-yusru wal usru. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang gitu ya, maupun dia dalam keadaan sempit. Dengan kata lain, baik ketika ekonominya lagi lancar maupun ketika ekonominya lagi macet. Ya tentu nominal dia infakkan berbeda ketika usahanya lagi lancar atau ketika usahanya lagi macet, tentu berbeda. Tetapi itu istiqomah gitu Pak. Lagi lapang, lagi sempit, dia tetap menginfakkan hartanya fi taatillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama nih. Ya. Orang yang bertakwa yang memang oleh Allah disediakan ampunan Allah dan disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, pertama, alladzina yunfikuna, ya, orang yang menginfakkan hartanya itu, kata Al-Imam Jalalain, fi taatillah, di jalan Allah, fi sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi? Wal kajiminal ghaiz, ay al-kafina an imdaihi man ila qudrati, orang yang mampu menahan amarahnya gitu. Bukannya nggak punya marah Pak, tapi orang yang mampu menahan, mengekang amarahnya, sementara dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia mampu tahan amarahnya itu walaupun dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Walaqajiminal ghaiz. Ini di antara ciri orang yang bertakwa nih, ya. Dia mampu menahan amarah. Karenanya maaf kata Nabi, orang yang jagoan itu Pak, bukan orang yang ahli gulat gitu loh. Bukan orang yang paling jago berantem, yang punya berbagai macam jurus, punya berbagai macam ilmu bela diri. Tapi kata Nabi, laisa syadidu bi sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang di sahih nih ya, dari Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Nabi, laisa salidu bi sur'ah, bukan orang yang gagah berani itu, bukan orang yang pandai bergulat gitu, pandai berkelahi, bukan. Tapi kata Nabi, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, hakikatnya orang yang jagoan itu, orang yang gagah itu ialah orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya ketika dia marah, mampu mengekang dirinya ketika dia marah.
Kasar lebih kalau dia mau lampiaskan amarahnya dia bisa. Kekuatan dia punya, ilmu dia punya, harta dia punya. Tapi ini dia mampu menahan amarahnya. Dia pernah cerita itu ya. Riwayat kisah tentang Sayyidina Ali ya. Ketika terjadi pertarungan dengan orang kafir ya, 1 lawan 1, itu Imam Ali dalam posisi yang sangat menang itu. Dia mempunyai pedang yang namanya Zulfaqar, becagak gitu, mempunyai 2 tanduk. Ini yang nama pedang Sayyidina Ali yang bernama Zulfaqar, diplesetin sama Roma Irama jadi lagu Zulfikar itu. Lagu Zulfikar itu lagu Roma itu asalnya Zulfaqar, nama pedang Sayyidina Ali. Ketika lagi peperangan bertarung dengan orang kafir, ketika tinggal sedikit kali tebas aja putus leher si kafir dengan Zulfaqar itu, maka spontan si kafir meludahi wajah Imam Ali. Diludahin Pak, marah. Coba kalau kita Pak lagi berantem tinggal nonjok muka kita diludahin, kira-kira gimana coba itu? Habis gitu kita tonjokin terus ya. Nah Imam Ali ketika dia tinggal menebas batang leher si kafir, diludahin wajah Imam Ali, marah, merah mukanya. Tapi apa yang terjadi? Justru enggak jadi itu, menebaskan leher, menebaskan Zulfaqar ke leher si kafir. Kata kafir, hai Ali, kau bernafsu sekali membunuh aku. Tapi kenapa ketika aku ludahi wajahmu kau enggak jadi menebaskan Zulfaqar itu ke leherku? Apa kata Imam Ali? Hai kafir, tadi aku bertarung kepadamu li'ila'i kalimatillah, semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah. Tapi ketika kau ludahi wajahku, timbul amarah di hatiku, dan aku tidak mau membunuhmu karena amarahku kepadamu, karena kau meludahi wajahku. Subhanallah. Ini makna walakajimina lagaijo gitu Pak. Saat itu kalau Imam Ali mau, dia tinggal tebas batang leher si kafir itu. Tapi enggak dia lakukan itu. Kenapa? Karena ketika itu dia tidak mau membunuh, karena berdasarkan amarah yang berkecamuk di hatinya. Kalau tahu dia membunuh, tapi standarnya ialah lillahi kalimatillah, dia untuk meninggikan, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Pak, biar keburu ini ya. Lalu apa lagi? Wal 'afina 'anin nas. Ya. Di antara ciri orang yang bertakwa ini, yang Allah sediakan ampunan Allah, Allah sediakan surga yang seluas langit dan bumi, ialah wal 'afina 'anin nas. Dia mampu memaafkan manusia. Kata Imam Jalalain, mimman jolamahum ay at-tarikina uqubatahum. Jadi memaafkan manusia, mimman jolamahum, orang-orang yang telah jolim kepada mereka gitu. Orang jolim kepada kita, maka kita mampu memaafkan itu, memaafkan orang-orang yang jolim kepada kita, maka itu merupakan ciri daripada orang yang bertakwa. Hatinya ikhlas memaafkannya, walaupun nanti ada rumus man jolama julima. Barang siapa yang berbuat jolim, maka dia akan dijolimi. Walaupun bukan orang yang pernah dijolimi yang akan membalas dia, tapi nanti akan ada orang lain yang akan berbuat jolim kepada orang yang pernah berbuat jolim kepada orang lain. Tetapi orang yang dijoliminya itu,
wal afina aninat. Dia mampu memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya, yang telah membongkar aibnya, merusak namanya di masyarakat, memfitnahnya, mencacinya, baik zalim dengan perkataannya, zalim dengan perbuatannya, zalim dengan pangkat jabatannya. Nah, orang yang dijolimi, dia mampu memaafkan orang-orang yang berbuat zalim. Ini nggak gampang. Karena pantas Allah sediakan buat orang tersebut surga. Allah siapkan buat orang tersebut ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina aninas, orang yang mampu memaafkan manusia lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Baik kepada siapa? Baik kepada lingkungannya, tetangganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, tanda petik menjadi orang yang bermanfaat buat lingkungannya, maka itu pun merupakan bagian ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, maka dia bisa bermanfaat buat orang lain. Dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Subhanallah, ini bagian ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, apalagi para jemaah, di ayat berikutnya, ayat 135, ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu ialah orang walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang yang apabila mengerjakan fahisyah, mengerjakan kesalahan, berbuat dosa. Artinya begini, orang bertakwa bisa saja dia melakukan kesalahan, Pak. Manusia biasa. Ini Jumat yang lalu, bulan lalu pernah saya sampaikan kalau nggak salah secara global, ya. Siapapun bisa saja berbuat salah. Pedagangnya, petaninya, ya. Pendek kata orang-orang yang bertakwa termasuk ustadznya, kiainya gitu loh. Mubaliknya bisa saja berbuat salah, salah perkataannya, salah perbuatannya. Sebab manusia biasa, ustadz, kiai, mubalik, manusia biasa. Anak bisa saja berbuat salah, orang tua juga bisa saja berbuat salah. Karena anak manusia biasa, orang tua juga manusia biasa. Ini kan kadang-kadang mentang-mentang merasa sebagai orang tua, kagak pernah menerima salah, seolah-olah dia benar selalu. Tapi bisa saja orang tua juga melakukan kesalahan. Ustadz juga bisa saja melakukan kesalahan. Nah, orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahisyatan, apabila dia melakukan kesalahan, Pak, melakukan fahisyah, perbuatan keji itu. Memang manusia biasanya, maka orang yang semacam itu au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim dengan diri mereka sendiri. Zakarullaha, maka dia cepat-cepat ingat kepada Allah. Nah, ini bedanya. Orang yang takwa apabila dia terlanjur melakukan kesalahan atau telah berbuat zalim dengan dirinya sendiri, zakarullah, dia cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, maka dia memohon ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Ini bedanya.
Dan tidak semua orang, Pak, ketika dia melakukan dosa, dia cepat-cepat istighfar. Tidak semua orang ketika dia melakukan kesalahan, maka dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang, Pak, ketika menyadari kesalahannya juga perlu diluruskan nih. Apa yang saya maksud begini pengertiannya. Ada orang di kampung biasanya ini orang-orang awam ya, yang dulunya umpamanya dia banyak melakukan fahisyah, perbuatan jelek, perbuatan jolim, perbuatan dosa, pernah berzina, pernah berjudi, macam-macam dosa dia lakukan. Ketika dia udah mulai tua, dia insaf taubat, bagus taubatnya, harus. Cuma karena faktor awamnya barangkali ya, ada bahasa yang salah. Apa bahasa yang salah? Begini dia katakan, gua mah gitu ini. Ini pakai bahasa kasar nih, bahasa kampung. Gua mah udah kenyang, udah puas dah. Apa aja udah gua kerjain, gua mabok udah kenyang, judi udah kenyang, main perempuan gua udah puas dah. Perempuan apa aja udah gua cobain, bahasa kasarnya begitu. Gua sekarang tinggal baiknya, nah gitu. Gua lagi muda sama gua ngaji kagak pernah, bayang kagak pernah. Dosa gua doyan, apa aja udah gua puas dah, udah gua lakuin. Sekarang tinggal benernya. Nah ini bahasanya. Kalimat tinggal benernya bagus. Apa yang salahnya? Merasa puas dengan dosa yang pernah dilakukan itu, Pak. Paham nggak maksudnya? Ya. Tinggal benernya cakep. Cuma ketika dia merasa puas dengan dosa yang pernah dia lakukan, ini yang salah. Lalu bagaimana? Bukannya puas, menyesal telah melakukan perbuatan dosa, nah gitu. Ya, ini tanda petik barangkali karena faktor awamnya, tidak pernah ngaji, nggak pernah mendapatkan pemahaman keagamaan. Ya ketika dia taubat gitu loh ya. Maka bahasa itu yang keluar, gua mau udah kenyang dah, apa aja udah gua lakuin, apa aja udah gua kerjain, tinggal benernya, tinggal taubatnya. Nah, tinggal benernya, tinggal taubatnya bagus, tapi merasa puas dengan dosa yang pernah dia lakukan, ini yang salah. Seharusnya menyesal telah melakukan dosa. Dan memang orang-orang baik pun gitu loh, bahkan Ustadz Mubarak pun bisa saja berbuat salah, bisa saja berbuat salah. Salah ketika berceramah, salah ketika, bisa saja. Bab manusia biasa, Pak, tidak ada yang sempurna. Cuma lagi-lagi orang yang bertakwa apabila dia walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, maka zakarullah, apabila dia melakukan fahisyah kejahatan, dia zalim, maka dia buru-buru ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Cuma terkadang, nah, ada waktu sedikit ya, kita 7 menit lagi. Bagaimana sikap kita nih gitu loh. Ya. Kepada orang yang memang telah melakukan kesalahan gitu, Pak. Pertama, secara global saya bahas di Jumat yang lalu tuh ya. Ketika ada orang menyampaikan kesalahan, berbuat kesalahan, maka kita sebagai muslim diperintahkan untuk apa? Menegur. Diperintahkan untuk menyampaikan, mengatakan bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang salah. Bab Nabi mengatakan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati falyughayyirhu bi lisanihi fa illam yastati falyughayyirhu bi qalbihi. Rubahlah kemunkaran,
itu dengan power, biar dengan kekuatan. Fa'ilam yastati, kalau nggak mampu, fabilisani, dengan lisan. Katakan itu, yang hak adalah hak, yang batu adalah batu, dan seterusnya. Fa'ilam yastati, dengan kata-kata pun nggak mampu merubah kebenaran, mengatakan itu salah. Fabiqalbi, maka dengan hati, minimal mendoakan Pak. Jadi jangan kita terkadang, maaf seribu kalimat, ketika ada orang melakukan kesalahan, kita menjelma menjadi orang yang seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Kita mengkritiknya seolah-olah kita nggak pernah berbuat salah. Umpamanya si fulan lagi ceramah salah ngomong, menyakiti hati orang. Kalau memang itu salah, maka benarkan kesalahan itu. Cuma dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang bagus. Bukan berarti mencaci, menghina, memfitnah. Lalu kita menjelma menjadi orang yang seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan. Kita kadang-kadang berteriak. Apa berteriaknya? Adab di atas dengan ilmu, adab berada di atas ilmu. Tapi sementara yang berteriak-teriak begitu nggak sadar dengan caciannya, hujatannya, justru telah kehilangan adab kepada orang yang berilmu. Maka orang yang bertakwa, Quran mengatakan bisa aja dia berbuat salah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, bisa aja berbuat salah. Cuma ketika dia sudah berbuat baik, sudah menyadari kesalahannya, terkadang kita manusia itu nggak menerima, apalagi didasari dengan apa? Kejulidan hati. Ini yang bahaya Pak. Jadi terkadang ya, ketika kita menyalahkan orang yang berbuat salah, jangan pernah kita menjelma menjadi orang yang seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Kul haqa walau kana muran, katakanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Iya, katakan kebenaran walaupun pahit rasanya, tapi tetap dengan santun, tetap dengan kata-kata yang lembut, tetap dengan kata-kata yang sopan, bukan mencaci, bukan menghujat, bukan menghina, apalagi dibumbui dengan bongkar aib dan lain sebagainya yang keluar daripada konteks permasalahan. Atau tuh, ketika orang melakukan kesalahan siapapun itu, maka kalau mampu rubah dengan power, mampu rubah dengan tangan, dengan lisan, nggak mampu, justru dengan hati, minimal doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menyadari akan kesalahan dan kelupaan. Yang terakhir ya, bagaimana sikap kita ketika ada orang melakukan kesalahan? Maka pertama, saya pernah mengungkapkan ya, kalau nggak salah di Marina, kalau nggak salah ya, untuk amaliyah kita Pak, gunakanlah kacamata syariat. Artinya supaya sholat kita benar sesuai syariat, wudhu kita, sholat kita, omongan kita, pandang dengan kacamata syariat agar apa yang kita bicarakan sesuai dengan syariat. Ini untuk amaliyah kita nih, pandang dengan kacamata syariat. Tapi ketika memandang amaliyah orang lain, pandanglah dengan kacamata hakikat. Kenapa? Agar nggak gampang nyalain orang lain gitu. Untuk amaliyah orang lain, pandanglah dengan kacamata hakikat. Agar apa? Agar nggak gampang nyalain orang lain ketika syariatnya berbeda dengan kita. Sebab salah secara syariat belum tentu salah secara hakikat. Tulang kalimatnya, salah secara syariat belum tentu salah secara hakikat. Lihat di Al-Kahfi Pak, bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa memandang dengan kacamata syariat
sementara Nabi Khidir dengan perbuatan hakikat. Maka Nabi Musa sering komplain, salah secara syariat, belum tentu salah secara hakikat. Contoh singkat saja, udah habis waktunya ya. Nabi Khidir itu ketika nyeberangi perahu dengan Nabi Musa, bukannya terima kasih, tapi perahu yang empunya dibolongin. Dibolongin perahu orang. Secara syariat salah apa enggak? Salah, komplain Nabi Musa. Ada anak kecil, enggak salah apa-apa, dibunuh oleh Nabi Khidir. Komplain Nabi Musa. Secara syariat, perbuatan Nabi Khidir salah apa enggak? Salah. Tapi salah secara syariat belum tentu salah secara hakikat. Apa maksudnya? Ternyata di luar sepengetahuan Nabi Musa, secara hakikat maknanya kata Nabi Khidir ketika dia melubangi perahu justru hakikatnya untuk menyelamatkan yang punya perahu. Sebab sebentar lagi akan datang orang jahat yang akan mengambil perahu tersebut. Kalau perahunya dirusak, dibolongi, maka perahu itu tidak akan diambil oleh orang jahat. Hakikatnya merusak perahu, tapi untuk tujuannya menyelamatkan orang yang punya perahu. Ada anak kecil dibunuh. Apakah Nabi Khidir? Hakikatnya menyelamatkan anak tersebut. Sebab nanti anak tersebut kata Nabi Khidir akan menjadi anak yang durhaka, berbuat dosa, berbuat jolim. Maka untuk menyelamatkannya agar jangan sampai masuk neraka karena dosa-dosanya, dibunuh ketika masih kecil agar anak itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru ngebunuh itu justru untuk menyelamatkan si anak. Artinya salah secara hakikat, salah secara syariat, belum tentu salah secara wa ta'ala. Bapak para jemaah ya, saja barangkali ya dapat kita sampaikan walaupun tingkat mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semuanya ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nataqaddu li syamsika abadan abada. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala yawatuni muslimin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya